Pengertian dividen. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham sebagai imbal hasil investasi. Dividen dibagikan jika perusahaan mendapat laba dan disetujui melalui RUPS. Baik, saya di sini akan menjelaskan tujuan dan manfaat dividen. Tujuan dividen yang pertama, memberi pendapatan rutin bagi investor. Yang kedua, menunjukkan kinerja dan stabilitas perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan pasar. Dan manfaatnya ini yang pertama, sumber penghasilan. Yang kedua, sinyal perusahaan sehat. Oke, materi yang ketiga ini adalah jenis-jenis dividen. Yang pertama itu dividen tunai atau uang. Yang kedua dividen saham atau saham tambahan. Yang ketiga dividen properti seperti aset selain kas. Yang keempat dividen likuidasi saat perusahaan dibubarkan. Kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah keputusan perusahaan tentang berapa laba dibagikan dan berapa ditahan. Jenis kebijakannya ini ada 4. Yang pertama dividen stabil, yang kedua dividen tetap, yang ketiga dividen fleksibel, yang keempat tidak membagikan dividen atau laba ditahan. Faktor yang mempengaruhi dividen. Faktor utama yang pertama laba bersih perusahaan, kedua arus kas, 3 rencana ekspansi, keempat kondisi ekonomi, kelima aturan dan kebijakan perusahaan. Tanggal penting dalam dividen. Tanggal-tanggal dividen. Yang pertama declaration date atau tanggal pengumuman dividen. Yang kedua ex-dividend date, tanggal terakhir beli saham agar dapat dividen. Yang ketiga record date, tanggal pencatatan pemegang saham. Yang keempat payment date, tanggal pembayaran dividen. Digunakan untuk mengukur dividen. Yang pertama DPS, dividen per share. Caranya itu total dividen dibagi jumlah saham. Kedua DPR, dividen payout ratio. Yang caranya itu dividen dibagi laba bersih dikali 100%. Yang ketiga dividen yield. Dividen yield sama dengan DPS dibagi harga saham dikali 100%. DPR atau dividen payout ratio ini adalah presentasi laba bersih yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham sebagai dividen. Nah, kita masuk langsung ke contoh soal. Di sini diketahui laba bersihnya 500 juta dan total dividennya 150 juta. Nah, di sini yang ditanya DPR. Nah, dijawab rumus DPR ini total dividen dibagi laba bersih dikali 100%. Nah, di sini kalau dividen ini 150 juta dibagi 500 juta laba bersih dikali 100%, hasilnya 30%. Di sini saya akan mencari tentang EPS atau revenue per share. Nah, di sini contoh soalnya diketahui laba bersihnya 2,4 M dan jumlah sahamnya 200 juta. Yang ditanya EPS sama dengan laba bersih per jumlah saham. EPS sama dengan 2,4 M per 200 juta dengan 12. Baik, saya akan menjelaskan DPS. DPS itu dividen per share, di mana besaran dividen yang diterima pemegang saham untuk setiap satu lembar saham yang dimiliki. Jadi kita langsung saja masuk ke contoh soal, di mana diketahui itu total dividen itu 200 juta, jumlah sahamnya 100 juta, dan ditanya itu besarnya dividen per lembar saham. Masuk ke rumus DPS sama dengan
lanjut di sini ada dividen yield, tingkat pengembalian yang didapatkan hanya dari dividen. Terus ada soalnya yaitu DPS sebuah saham Rp 50, harga saham Rp 1000 dan hitung dividen yieldnya. Terus ini diketahui DPS itu adalah Rp50 dan harga sahamnya adalah 1000. Terus yang ditanya itu dividen yield. Nah, terus ini dijawab, yaitu rumusnya dividen yield sama dengan DPS per harga saham kali 10%. Nah, di sini dia ada, tinggal masuk aja. DPS itu 50, ya kan? Nah, terus di sini ada harga saham itu di sini 1000. Nah, jadi 1000 itu barangnya dibagi terus dikali 100%, jadinya itu 5%. Baik, di sini saya akan menjelaskan dividen yang diterima investor. Baik, masuk ke contoh soal. Diketahui sama dengan jumlah saham 5.000, DPS sama dengan Rp40. Ditanya berapa dividen yang diterima investor? Jawabannya, rumus sama dengan dividen sama dengan jumlah saham dikali DPS sama dengan jumlah saham 5.000 dikali DPS 40 sama dengan Rp200.000. Saya akan menjelaskan total dividen. Diketahui DPS Rp10, jumlah saham yang beredar 22. Ditanya total dividen. Jawabannya DPS kali jumlah saham, total dividen 10 kali 20 juta, hasilnya 200 juta. Baik, saya akan menjawab contoh soal dari EPS, DPS, dan dividen yield. Dari yang diketahui, pertama, laba bersih sebesar Rp4,5 miliar, saham yang beredar Rp15 juta, DPR 40%, dan harga sahamnya Rp3.000. Ditanya EPS, DPS, dan dividen yield. Yang dijawab, EPS rumusnya adalah laba bersih per jumlah saham. Laba bersihnya diambil 4,5 miliar dibagi 15 juta, hasilnya sama dengan 300. Dan kemudian DPS-nya sama dengan DPS-nya diambil 40% dan DPS rumusnya DPR dikali EPS. DPR 40% dan EPS-nya 300. Hasilnya sama dengan 120. Selanjutnya masuk ke dividen yield. Rumusnya adalah DPS per harga saham. DPS diambil dari sini 120 per harga saham. Harga saham 3.000. Maka dikali 100%, 120 dibagi 3.000 dikali 100%, hasilnya 4%. Jadi, kesimpulannya adalah dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Pembagian dividen dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan, laba, dan kondisi keuangan. Untuk menilai dividen digunakan DPS, DPR, dan dividen yield. Sedangkan pemahaman tanggal dividen penting agar investor tidak salah waktu membeli saham.